Pertandingan cabang olahraga wushu pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim ke-9 tahun 2025, Senin 23 Juni 2025 resmi dimulai. Sebelum dimulai, pertandingan terlebih dahulu diawali dengan upacara pembukaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin semua mohon berdiri. Menyanyikan Mars Patriot. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot agar kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa ada suatu apapun. Selanjutnya akan kita laksanakan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muslim Mutakin. Pada beliau dipersilakan. Konsentrasi dan fokus, mari kita berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat kita, kegiatan hari ini diberikan oleh Allah keselamatan, diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan serta selalu mendapat hidayah dan petunjuk beliau. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini bi sam'i, Allahumma afini bi basari. La ilaha illa anta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Upacara ini dipimpin oleh Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil, dihadiri oleh Ketua Pengcap Wushu Jawa Timur dan Ketua Pengcap Wushu Kota Malang, pengurus KONI Kota Malang, serta diikuti oleh seluruh kontingen wushu kabupaten kota di Jawa Timur. Dalam upacara ini juga dibacakan janji atlet dan janji wasit. Janji atlet, kami, wusuan dan wusuati Indonesia berjanji akan berlomba dan bertanding secara sportif dengan mengutamakan persahabatan, persatuan, dan kesatuan bangsa, serta akan mematuhi segala peraturan yang berlaku dan yang diberlakukan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menjadi saksi atas janji kami. Janji juri wushu
Wushu Indonesia, kami berjanji akan memimpin perlombaan dan pertandingan wushu ini secara jujur dan adil demi prestasi, persatuan, dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi kode etik wasit dan juri wushu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menjadi saksi atas janji kami ini. Dengan penuh semangat persaudaraan untuk membuka secara resmi pertandingan cabang olahraga wushu dalam Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita hadir bukan hanya sekedar membuka sebuah kejuaraan, namun kita sudah menanam prestasi masa depan wushu Jawa Timur. Porprov bukan sekedar ajang adu teknik, tetapi lebih dari itu. Porprov adalah panggung pembuktian secara siapa yang siap secara fisik, siapa yang matang secara mental, dan siapa yang kuat secara karakter. Di tengah dunia yang serba cepat, penuh distraksi, bahkan sering dengan instant gratification, wushu mengejarkan kita bagaimana untuk mengolah energi, melatih kesabaran, menjaga fokus, dan membangun mental tangguh dengan cara-cara yang elegan. Wushu juga mengajarkan keseimbangan antara kekuatan dengan kelembutan, antara kecepatan dengan ketepatan, antara strategi dengan spontanitas. Nilai-nilai inilah yang sangat dibutuhkan generasi muda kita untuk bertahan dan memimpin di era global dan disrupsi saat ini. Sebagai Ketua Pemprov, kami juga memiliki mimpi besar bahwa wushu Jawa Timur tidak hanya kuat di arena Porprov, tetapi mampu mencetak atlet-atlet yang mampu bersaing di arena nasional bahkan internasional. Dan lebih dari itu, kita ingin adik-adik sekalian yang atlet menjadi role model bagi generasi muda yang menjunjung sportivitas, disiplin, dan kepribadian yang berintegritas. Ketua Pengurus Provinsi Wushu Indonesia Jawa Timur Haji Muhammad Ali Al-Fandi dalam sambutannya mengucapkan selamat bertanding bagi atlet dari kontingen kabupaten kota se-Jawa Timur. Ketua Wushu Jawa Timur juga menghimbau para atlet untuk tampil dengan menjunjung tinggi sportivitas karena wushu merupakan bela diri yang mengajarkan olah mental dan keseimbangan antara perbuatan ketepatan dan kecepatan. Terima kasih. Disampaikan selanjutnya sambutan dari Ketua Umum KONI Jawa Timur Bapak Mahon Nabil sekaligus membuka pertandingan wushu Saka dan Taulu pada Porprov 2025. Pada beliau dipersilakan. KONI Kota Malang, Ketua Umum Wushu Kota Malang Pak Cip, Dewan Pembina Wushu Jawa Timur Mas Jeffrey, dan saya perkenalkan semua kepada adik-adik. Ini kita memang mengundang khusus dari PB Wushu Pak Darsono untuk melakukan talent scouting, melakukan pembinaan kepada adik-adik semua. Jadi memang kita acarakan khusus. Kemudian Bu Sherly juga mengundang, ada salah satu pelatih Cina yang didatangkan khusus untuk memantau, merekrut atlet-atlet yang akan bertanding di Porprov Wushu. Dan satu-satunya cabur yang mendatangkan pelatih asing untuk memantau hanya wushu. Yang kami hormati Masih Juri, saya titip, sekali lagi saya titip untuk sportif, objektif, biar terekrut dengan baik atlet-atlet kita, karena wushu ini termasuk menjadi andalan kita, andalan di level nasional dan bahkan andalan di internasional. Dan munculnya atlet-atlet itu selalu muncul dari Porprov seperti sekarang ini. Tadi disinggung oleh Ketua Pemprov Wushu Jawa Timur Mas Andi, adik-adik berkompetisi dengan baik, dengan sempurna, kemudian dengan sungguh-sungguh. Hari ini mungkin adik-adik mewakili kota kabupaten untuk tampil di cabur wushu. Berikutnya adik-adik akan tampil mewakili Jawa Timur.
Berikutnya adik-adik akan tampil mewakili merah putih, mewakili Indonesia. Sementara Ketua KONI Jawa Timur dalam arahannya meminta semua atlet kontingen kabupaten di Jawa Timur untuk tampil maksimal dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Ketua KONI Jawa Timur juga memberikan apresiasi kepada cabur wushu karena merupakan cabur kebanggaan dari Jawa Timur yang telah berprestasi baik di tingkat PON, ASEAN, bahkan internasional. Dari adik-adik yang sekarang bertanding di Porprov hari ini, karena itu saya melihat meskipun masih pagi agak ngantuk, wajah-wajah ceria adik-adik itu menunjukkan optimisme. Ingat, adik-adik sekarang mewakili kota kabupaten. Nanti kalau berprestasi, kami pastikan mewakili Jawa Timur nanti. Dan faktanya beberapa kali atlet kita juga menang di SEA Games. Ketua KONI menambahkan, pada Porprov kali ini nantinya atlet yang memperoleh emas pada cabur wushu kemudian akan dipilih untuk dipersiapkan untuk mewakili Jawa Timur pada Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Porprov wushu cabur wushu di Porprov 9, saya nyatakan resmi dibuka. Selanjutnya, gaya bebas, bebas-bebasnya tunjukkan ekspresi kegembiraan. Wushu, cabang olahraga wushu pada Porprov 2025. Saya selaku pembicara mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati jenengan semua. Sebelum acara kita bubarkan, pada komandan barisan. Sementara setelah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pertandingan di kategori kelas sanda dan kelas cangkuan. Pada pertandingan dua kelas ini, Kota Malang langsung mendapatkan medali pertama di cabur wushu. Medali perdana ini di cabur wushu dipersembahkan oleh Muhammad Ilyas Pradipta dari kelas cangkuan boy. Dari Kabupaten Mojokerto berhadapan dengan Fania Eka Putri dari Kabupaten Malang. Halo, tes 1, 2.
biru. Bawa paksa. Mempersiapkan diri partai kedua. Biru jatuh ke biru. Dua atlet jatuh keluar air. Biru jatuh ke biru. Merah jatuh ke biru. Keputusan pemenang atlet naik dua babak dalam partai ini. Partai ini menangkan sisi merah. Paksa.
karena sisi biru mendapat pukulan Porter del Monte. Tandu, ada tandu nggak? Tandu. Merah jatuh terlebih dahulu. Merah jatuh. Merah jatuh terlebih dahulu. Pertama, saya pesan kepada wasit juri untuk sportif, objektif, dan profesional. Yang kedua, wushu ini adalah salah satu harapan yang ekspektasi kita tinggi terhadap prestasi wushu karena 2 kali PON wushu Jatim ini juara umum. Kemudian seleksi-seleksi yang dilakukan sebagian besar adalah mereka yang pernah berprestasi di Porprov. Karena itu prestasi ini harus dimaksimalkan dan menghasilkan atlet-atlet yang lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Karena itu kita juga mengundang salah satu pelatih luar negeri untuk melakukan talent scouting di Porprov Wushu ini, dan satu-satunya pelatih asing yang ada ya dari cabur Wushu ini. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas untuk cabur Wushu Santa yang combat. Itu menjadi prioritas kita tanpa mengurangi yang Taulo, tapi paling tidak prestasi itu akan kita rekrut mereka untuk menjadi atlet-atlet berbakat di lapis kedua dan bisa jadi menjadi lapis pertama di Puslada Jawa Timur nanti. Kita berharapkan ini sebuah pantulan pada saat nanti PON 2028 nanti. Di Jawa Timur sudah bagus, alat ukurnya adalah partisipasi kepesertaan dalam kejurprov, kejurda itu banyak sekali. Kemudian kalau di tingkat nasional sudah terbukti kita 2 kali juara PON, juara umum PON. PON Papua dan PON Sumut. Nah, kita akan pertahankan dengan meningkatkan prestasi kita di PON 2028 nanti. Nah, setelah itu kalau secara personal perorangan kita sering memenangkan SEA Games, kita memberikan kontribusi kepada Indonesia, Asian Games, kemudian juga kejuaraan-kejuaraan single event wushu.
yang levelnya internasional. Beberapa kali kita mendapatkan menjadi juara dunia kita. Jadi itu menjadi kebanggaan, menjadi bagian dari pembinaan tadi. Yang terrekrut akan kita bina dan akan kita persiapkan menjadi generasi lapis kedua atau lapis pertama ketika memenuhi standar Puslada, dan kita akan rekrut di Puslada nanti. Dan Puslada ini kan orientasinya ke PON. PON nanti orientasinya ke event internasional, baik itu single event ataupun multi event. Simon Alfredo melaporkan.